Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya di pagi hari ini, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu di masjid yang sangat kita cintai ini. Bapak Ibu, perlu sama-sama kita pahami agar kita tidak salah paham. Saya ulang lagi, sama-sama kita pahami agar tidak salah paham. Masjid ini adalah rumah-rumah Allah. Al-masajidu min buyutillah. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Al-masjidu baitul mukminin. Masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman. Siapapun yang beriman boleh masuk rumahnya. Bahkan Rasulullah sudah menjelaskan, idza ra'aitumur rajula mulazimul masjid fashhadu lahu bil iman. Rasulullah bersabda, ketika engkau melihat orang-orang keluar masuk ke dalam masjid, maka saksikanlah wahai malaikat untuknya, sungguh itu adalah orang yang beriman. Kalau mengaku diri kita iman, lah kok jauh dengan masjid, maka imannya perlu dipertanyakan. Maka perlu dipertanyakan. Iman ini kadang naik, iman kadang turun, bahkan iman bisa hilang dalam diri kita. Maka bagaimana cara kita ini setiap hari memperbarui iman kita, menguatkan iman kita? Sahabat bertanya, kaifa nujaddiduna ya Rasulullah, bagaimana cara saya ini memperbarui iman kami? Apa jawab Rasulullah? Fa'aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cara yang baik untuk memperbarui, mengukuhkan, menguatkan iman kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita tahu bahwa masjid ini adalah rumah Allah, maka masjid ini rumahnya orang-orang yang beriman, yuk sama kita rawat bareng-bareng. Jangan sampai masjid ini sepi. Jangan sampai masjid yang sudah susah payah dibangun sehingga terbengkalai, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menghidupkan kegiatan di dalam masjid. Karena saking mulianya masjid ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apa sabda beliau? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu masajidakum mislat turuk. Saya ulang lagi, la taj'alu masajidakum mislat turuk. Jangan digunakan bahasa Jawa lah ya Pak ya. Nanti turuk itu diartikan bahasa Jawa.
Kalau turuk diperhatikan bahasa Jawa ini payah. Ini bahasa Arab. La taj'alu masajidakum misla turuk. Jangan engkau jadikan masjid-masjid ini seperti jalan. Kita gunakan lalu lalang kemana kemari, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jangan digunakan seperti jalan. Apa enggak boleh? Boleh, tidak ada larangan. Boleh. Asalkan keluar masuk ada hajatnya. Ada kepentingannya. Seperti masuk mau ke dapur, ngambil cangkir dan lain sebagainya. Ada keperluannya. Kalau tidak ada keperluannya tidak boleh keluar masuk ke dalam masjid. Dan keluar masuk di dalam masjid karena ini tempat yang dimuliakan oleh Allah. Yuk ayo kita gunakan syariat-syariatnya, kita gunakan adab-adabnya untuk masuk masjid. Tidak boleh sembarangan. Bahkan dulu ketika zaman Rasulullah, orang perempuan yang lagi berhalangan tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berdiam di dalam masjid. Kenapa? Karena takut ketika berhalangan sampai nanti membekas di masjid. Wedine bocor kalau lagi berhalangan. Tetapi sesuai dengan perkembangan zamannya, walaupun orang yang lagi berhalangan ini diperbolehkan masuk masjid, karena sekarang sudah ada alat untuk mencegah agar tidak bocor. Yuk akan tetapi walaupun diperbolehkan demikian ini, yuk harus kita menggunakan adab-adabnya. Yang pertama, yang jelas adalah harus menggunakan penutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan, tidak sembarangan masuk masjid. Oke lah sekarang ini karena kita belum tahu. Lah sekarang kalau sudah tahu, ayo sama-sama kita ingatkan kawan-kawan kita. Maaf benar. Kita ingatkan kawan-kawan kita. Ya ibu-ibu kalau masuk masjid, ya penutup auratnya ya harus lengkap, pakai kerudung dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena auratnya orang perempuan dari ujung kaki sampai rambut kecuali muka dan telapak tangan. Kalau orang laki-laki hanya batas lutut sampai pusat saja. Ini adalah auratnya orang laki-laki. Maka ayo sama-sama kita jaga agar masjid ini benar-benar menjadi masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang masuk ke dalam masjid termasuk golongan orang-orang yang mulia. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan pembahasan yang lalu, ingin menjelaskan tentang bab sedekah. Seperti apa kehebatan sedekah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kehebatan sedekah. Lama khalaqallahu ta'ala al-arda wa takharrakat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini, maka dunia ini berguncang. Dunia ini berguncang. Kalau kita pahami dengan ilmu alam, ya memang benar karena keadaan dunia ini memang di atas air. Ketika Allah menciptakan dunia, menciptakan bumi ini, maka bumi ini berguncang. Wa khalaqal jibala wa wada'a 'alaiha fastaqarrat. Karena buminya bergoncang, maka Allah ciptakan gunung, dan gunung itu ditancapkan ke dalam bumi, maka bumi berhenti bergoyang.
Melihat peristiwa yang demikian ini malaikat takjub. Heran malaikat. Fata'ajjabal malaikah. Maka para malaikat ini takjub dan mereka ini adalah berkata, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asaddu minal jibal. Wahai Tuhanku, apakah masih ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada gunung? Gunung bisa menghentikan goyangan dunia. Apakah masih ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada gunung? Maka Allah jawab, na'am, iya, masih ada yang lebih hebat daripada gunung. Apa itu wahai Allah? Al-hadid, kata Allah, besi. Maka Allah menciptakan besi untuk mengalahkan kehebatan gunung. Ternyata sekokoh apapun gunung itu, kalau ditapuri dengan tangannya ekskavator ya lama-lama habis. Oh, ternyata inikah kehebatannya, inikah ceritanya. Yang bisa mengalahkan gunung itu adalah besi. Akhirnya malaikat ini takjub. Ya Rabb, hal min khalqika asadun minal hadid. Maka masih ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada besi. Apa jawab Allah? Naam, iya, masih ada ciptaanku yang lebih hebat daripada besi. Ma huwa, apa itu ya Rabb? An-naru, api. Kata Allah, yang bisa mengalahkan kehebatan besi adalah api. Ternyata ini dimanfaatkan orang-orang yang ahli pandai besi itu, Masya Allah. Sebesar apapun besi kalau sudah dikena api akan leleh. Ternyata benar. Baru sekarang kita tahu ternyata yang mengalahkan kehebatan besi itu adalah api. Malaikat takjub. Ya Rabb, hal min khalqika asadun minan nar. Apakah masih ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada api? Naam, kata Allah. Ma huwa ya Allah. Apa itu ya Allah? Air. Halma. Ternyata yang mengalahkan api adalah air. Itulah yang digunakan oleh tim pemadam kebakaran. Maka kalau ada api, lawannya ya air yang bisa mengalahkan. Malaikat takjub. Heran malaikat. Tanya lagi kepada Allah, ya Rabb, hal min khalqika asadun minal ma. Apakah masih ada ciptaanmu yang lebih hebat daripada air? Naam, ar-raih. Ma huwa ya Allah, apa itu ya Allah? Angin. Ternyata yang bisa mengalahkan kehebatan air itu adalah angin. Angin yang bisa mengalahkan. Pakaian sebasah apapun, walaupun nggak ada panas matahari, kalau ditaruh kena angin ya kering. Ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang buka laundry. Ternyata dengan blower cepat kering baju yang habis dicuci. Gitu Pak. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Nah ini mesti mulai dulu amal ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ada orang yang berusaha untuk mengeringkan baju dengan angin, sudah digembar-gemborkan, melalui penelitian bahwa yang hebat ini adalah angin. Akhirnya dikagumi dunia. Ternyata sudah dibahas oleh Allah sama malaikat. Sudah dibahas oleh Allah sama malaikat. Malaikat takjub dengan ciptaan Allah.
Apa kata malaikat? Hal min khalqika syai'un asadu minar rih? Apakah masih ada ciptaanmu ya Allah yang lebih hebat daripada angin? Apa jawab Allah? Naam, iya masih ada. Ma huwa ya Allah? Apa itu ya Allah? Apa kata Allah? Ibna Adam yatasaddaq bisadaqatin biyaminihi yukhfiha an simalihi wa huwa asadum minhu, yaitu anak Adam yang bersedekah dengan sedekah yang diam-diam. Ketika sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Itulah kehebatan sedekah, bisa mengalahkan ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Melebihi kehebatan gunung, melebihi kehebatan besi, melebihi kehebatan api, melebihi kehebatan air, melebihi kehebatan angin, yaitu anak Adam yang bersedekah. Ketika sedekah, tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri menyembunyikannya. Artinya apa? Ketika sedekah tidak dipamer-pamerkan. Aku inginannya sudah naruh besi di masjid ini berapa ratus lonjor, berapa ratus batang. Karena ini memang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inginnya ya dengan sembunyi-sembunyi. Lakin dari ayatal umur, agar menjaga dari pandangan-pandangan riya, dari pandangan-pandangan manusia, biar terhindar hati kita ini dari sifat riya, bisa terhindar hati kita dari sifat sum'ah, bisa terhindar diri kita dari sifat ujub, karena sudah sekawan itu. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub, dan yang terakhir pasti takabur. Kalau enggak saya dulu, masjid ini enggak akan jadi. Pengurus sekarang apa sih? Nah inilah wujud sifat sum'ahnya ini. Ingin didengar apa yang dikatakan, ingin didengar dan dilihat oleh orang lain. Ujub membanggakan dirinya. Kalau sudah demikian, maka akan muncul sifat takaburnya, sifat sombongnya akan muncul. Ingat Bapak Ibu, ketika ada sifat sombong dalam diri kita, walaupun hanya sebesar darah, hanya sebesar biji sawi sifat sombong dalam hatinya, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannata illa man fi qalbihi misla sepadane seperti misla darah, hanya sebesar darah, sebesar biji sawi, tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Yang dalam hatinya ada sifat takabur, sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi. Maka ayo, penyakit hati ini sama-sama kita jaga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kadang-kadang yang harus perlu kita ketahui, yang harus kita ketahui. Maka ada istilah di sini, ada sedekah, kemudian ada infak, ada jariyah, ada wakaf, kemudian ada zakat. Ini semuanya berbeda porsinya. Zakat dengan wakaf ini adalah mempunyai syarat, karena wakaf harus bisyartil wakif. Zakat yuk harus ada syarat-syaratnya. Lah yang sedekah, infak, jariyah ini satu kelas. Ini satu kelas. Beda. Beda. Sedekah bisa dikasihkan oleh siapapun.
Tapi zakat tidak bisa diberikan kepada siapapun karena ada syaratnya. Nah ini yang harus hati-hati, ini panitia zakat ini harus benar. Kalau salah penyaluran, maka yang dosa adalah panitia zakatnya. Maka hati-hati, tidak sembarangan. Siapa yang berhak menerima zakat? Ada 8 asnaf, 8 golongan. Insya Allah nanti kalau akhir Ramadan akan saya jelaskan kita menjelang buka puasa. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, sabilillah, ibnu sabil, hamba sahaya. 8 golongan ini yang harus diberi zakat, dan ini 8 berhak menerima zakat. Seandainya nggak dikasih zakat, boleh minta kepada badan amil zakat. Ini yang harus diperhatikan. Loh, yayasan Pak, panti asuhan, anak yatim tidak berhak menerima zakat. Hati-hati. Karena tidak ada dalam 8 golongan. Nggak ada anak yatim. Hati-hati loh Pak ya. Hati-hati. Saya ulangi lagi, fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, sabilillah, ibnu sabil, hamba sahaya. Anak yatim tidak ada dalam 8 golongan. Ini yang berhak menerima zakat. Nggak boleh ditawar lagi. Karena ini adalah nas dalam Al-Quran. Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Lah seandainya kalau panitia ingin mengantarkan zakat kepada panti asuhan, kepada yayasan-yayasan, jangan diatasnamakan anak yatim. Jangan alasan itu panti anak yatim, jangan, karena anak yatim tidak berhak menerima zakat. Jangan diatasnamakan anak yatim. Apa? Karena anak-anak yang ada di panti termasuk golongan anak-anak yang tidak mampu alias miskin atau fakir. Jangan diatasnamakan anak yatim. Ini bagian anak yatim. Anak yatim tidak ada bagian zakat. Kalau sedekah, monggo. Tidak ada batasan. Berikan siapapun boleh. Ini hati-hati. Maka harus tahu Pak panitia zakat. Tidak hanya nama-nama yang dicatat sebagai amil zakat. Harus tahu penyaluran daripada zakat. Jangan salah. Kalau salah yang dosa adalah amilnya. Dan zakat ini lebih baik adalah diberikan kepada langsung yang berhak menerima zakat. Nggak usah lewat amil, nggak apa-apa. Itu lebih baik. Aku tak zakat kepada Pak Ustadz sebagai sabilillah berjuang di jalan Allah. Itu lebih baik. Saya tak zakat kepada si A karena dia adalah orang miskin. Lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita berikan langsung kepada orang yang fakir, maka orang fakir itu akan senang dan bahagia dan mendoakan kepada orang yang memberikan zakat. Langsung senang bahagia diantar, langsung diberikan. Seandainya nggak bisa mengantarkan sendiri, lewatkan badan amil zakat, tidak apa-apa. Badan amil zakatlah nanti yang akan menyalurkannya. Maka tidak sembarangan Pak, ini harus benar-benar dikelola dengan baik. Harus dikelola dengan baik. Nah, ini urusan zakat. Bisartin, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Kalau zakat fitrah menurut ketentuan Departemen Agama ya 2,8. Bukan 2,5, 2,8. Kalau zakat mal ya harus sesuai dengan nisabnya. Ada ukurannya. Kalau belum sampai nisab maka tidak wajib zakat. Kalau belum haul cukup 1 tahun tidak wajib zakat. Ini ada ketentuannya. Apalagi wakaf. Ini bisartil wakif. Ini hati-hati. Wakaf itu bisartil wakif. Ada syarat-syaratnya wakaf.
Wakaf itu artinya apa, Pak? Wakaf itu artinya berhenti. Ini hati-hati. Wakaf itu artinya berhenti. Ya di situ aja, tetap diam itu aja. Saya wakaf untuk apa? Untuk masjid. Ya harus digunakan masjid. Tidak boleh dipakai yang lain. Ya harus wajib masjid. Harus. Saya wakaf tanah ini untuk dibuat masjid, Pak. Ya bangun masjid. Nggak boleh digawe musola, nggak boleh digawe barak. Ini Pak, wakaf. Dan ketentuannya masih banyak. Harus ada ikrar wakaf, kemudian ada wakifnya, ada nadhirnya yang menerima wakaf atau saksi. Harus ada. Lah yang mengelola ini adalah nadhir atau yang menerima zakat, ini yang mengelola. Makanya kalau kita ikrarnya ini wakaf, syaratnya yang diwakafkan harus barang-barang yang diam, barang-barang yang bisa tahan lama. Pak, saya wakaf untuk masjid apa? Aqua 10 dus. Loh, itu jangan diartikan wakaf. Karena apa? Karena air 10 dus itu nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Yang boleh diwakafkan adalah uang yang bisa dimanfaat untuk bisa tetap, bisa untuk beli tanah uangnya. Kemudian tanah yang paling umum digunakan untuk apa ikrarnya ini? Untuk yayasan panti asuhan, ya harus digunakan yayasan panti asuhan. Nggak boleh dibuat yang lain. Nah ini bahaya. Maka ketika kita masuk ke dalam masjid, jangan sampai kita sedekah, kita jariah di atas namakan wakaf. Pak, saya wakaf uang 100.000. Harus ditanya kalau wakaf untuk apa? Untuk apa? Harus ditanya. Misalnya untuk bayar lampu masjid. Ya harus digunakan untuk bayar lampu masjid ini. Nggak boleh digunakan untuk yang lain. Lah kok digunakan untuk beli kurma buka puasa, dosa nadhirnya, Pak. Lah ini bedanya sedekah dengan wakaf. Tapi kalau sedekah untuk kepentingan masjid mau buat apa saja silahkan. Asalkan benar-benar ditasarufkan kembalinya kepada masjid. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini penting sekali. Kelihatannya remeh Pak, ngumpulkan beras jadi panitia zakat. Yang penting pokoknya dihitung beres antar kabeh di panti asuhan, di panti anak yatim, selesai. Ya bukan begitu. Lingkungan yang ada di tempat badan amil zakat itu yang diutamakan. Lah orang-orang yang zakat itu lebih baik ya di tempat lingkungan kita. Kita jauh rumahnya di Sampit tapi kerjanya di sini, tinggalnya di sini. Ya lebih baik zakatnya ya di lingkungan kita. Jangan kita balik ke Sampit, zakatnya di sana. Apa enggak boleh? Boleh, tapi lebih baik ketika zakat berada di tempat kita, di lingkungan kita. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit itu penjelasan tentang kehebatan sedekah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan bab ini minggu depan. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan hidayah untuk kita semua, sehingga orang-orang yang berkepentingan di dalam masjid ini ketika menangani hal semacam ini bisa amanah, benar-benar menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kita semua yang mendengarkan bab ini, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman sehingga ibadah kita tidak salah sasaran. Mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dan hidayah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 walhamdulillahirabbil alamin Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa najina minal fawahishi ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wattub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ma 'alimna minhu ma lam na'lam Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah tutur yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.